Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan resolusi yang mendorong Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan Palestina untuk masuk menjadi anggota organisasi PBB. Lantas kira-kira bagaimanakah peluang negara Palestina untuk bergabung dengan PBB mengingat masih ada 9 negara anggota yang menolak. Di sisi lain, hingga kini posisi Palestina adalah sebagai negara pengamat non-anggota, yang itu berarti tidak diakui dalam piagam PBB. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung via sambungan Zoom bersama Yon Mahmudi, dosen sekaligus pakar Timur Tengah. Halo, selamat sore Pak Yon. Selamat sore Mas Freddy ya. Terima kasih Terima sudah kasih. bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya, sama-sama. Ya, kita langsung bahas ya Pak terkait pasca resolusi PBB yang telah disahkan. Lantas bagaimana Pak potensi dari posisi Palestina untuk dapat bergabung menjadi anggota di organisasi PBB ke depannya Pak? Ya, saya kira apa yang ditetapkan melalui sidang umum PBB ya untuk mengusulkan kembali keanggotaan permanen ya Palestina menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari PBB guna menjadikan Palestina itu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tentu nanti akan sangat tergantung dengan keputusan dari sidang keamanan PBB yang pada pertemuan sebelumnya hal yang sama itu diveto oleh Amerika dengan alasan bahwa untuk masalah kemerdekaan harus melibatkan Israel. Tetapi kan realitasnya hingga saat ini Israel belum memberikan sebuah tanda bahwa Israel mau mengakui atau mendukung adanya sebuah negara di Palestina. Ini saya kira persoalan tersendiri. Oleh karena itu tentu untuk mengandalkan negosiasi dengan Israel tanpa ada tekanan yang kuat melalui PBB nampaknya akan sulit. Maka tentu Amerika harus realistis ya. Kalau memang kemudian negara ini mendukung adanya suatu negara two-state solution, maka salah satu langkah yang terbaik ya dengan memberikan dukungan terhadap resolusi yang nantinya akan dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB ya. Minimal melakukan abstain saja saya kira Amerika bisa menyelamatkan ya ribuan warga sipil yang tidak berdosa atas aksi serangan-serangan Israel dan bisa mewujudkan kedaulatan Palestina. Baik, itu masih jadi pembahasan hingga saat ini kira-kira pertentangan antara Israel dan juga Amerika Serikat yang masih menolak. Dan ini juga kalau dari kita lihat ada 143 negara ini yang setuju, namun 25 negara abstain dan 9 negara ini yang tadi saya sebutkan mulai dari Amerika Serikat, Israel dan juga negara-negara Pasifik ini juga menolak Pak. Tak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Amerika Power itu cukup andil bagian dalam penolakan ini. Lantas apa yang menjadi penyebab Amerika Power begitu berpengaruh? Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan negara-negara khususnya yang berada di Pasifik ini Pak? Ya, satu bahwa tentu kita melihat bahwa sikap Amerika dalam hal dukungan terhadap Israel itu kan sikap yang konservatif ya, tradisional dari dulu hingga saat ini kan tidak ada perubahan yang mendasar, walaupun tentu ada alasan-alasan ya yang membuat Amerika harusnya lebih realistis ya melihat perkembangan saat ini bahwa Israel telah berkembang sebagai negara yang melakukan okupasi luar biasa dan juga melakukan opresi dan pembunuhan terhadap rakyat sipil. Nah, itu kan harusnya ada refleksi ya dari Amerika itu sendiri. Kemudian yang kedua, negara-negara kecil itu memang sangat tergantung terhadap Amerika dan memiliki hubungan khusus ya dengan Israel. Negara-negara di Pasifik tentu dalam kendali Amerika ya. Sebenarnya kan Pasifik dan Australia adalah bagian dari sekutu Amerika. Tapi kan sikap Australia lebih realistis dalam hal ini ya. Tidak menentang keanggotaan dari Palestina. Ini kan sebuah kemajuan dan kita ingin lihat bahwa Amerika juga melakukan hal yang sama, melakukan refleksi atas peran yang harus dijalankan sebagai great power begitu ya, yang harus menunjukkan sikap-sikap besar terhadap masalah-masalah dunia, karena kalau tidak Amerika akan tertinggal dengan realitas yang ada saat ini.
Ya, memang ini harusnya Amerika harus open mind, open eyes, dan juga open heart juga ya melihat kondisi Palestina yang benar-benar digempur luar biasa oleh Israel. Dan apabila melihat posisi Palestina sendiri ini terbilang sulit ya Pak, karena perlu mengantongi 15 suara persetujuan dari negara pemegang Dewan Keamanan PBB. Kira-kira upaya diplomasi apa saja yang mungkin bisa dilakukan baik dari Palestina, mungkin negara Indonesia juga maupun negara-negara lain untuk bisa mendorong Palestina bisa diakui menjadi anggota PBB. Oleh karena itu saya kira negosiasi fokus utama lobby adalah melakukan lobby kepada Amerika. Karena melihat pengalaman sebelumnya, sisa dari negara-negara yang lain kan mayoritas mendukung Palestina, tinggal Amerika. Maka Indonesia tentu juga bisa memainkan perannya, karena Indonesia termasuk anggota OKI ya, ada 6 negara anggota OKI yang diberikan mandat agar dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan peperangan. Nah, salah satu yang dilakukan saya kira harus berkomunikasi secara intensif dengan Amerika, karena biar bagaimanapun tetap bahwa penyelesaian Palestina itu juga perlu melibatkan Amerika dan negara-negara lain. Jadi lobby terhadap Amerika, kemudian ya melakukan negosiasi, termasuk juga menjamin adanya suatu keamanan regional yang lebih permanen apabila dua negara itu bisa antara Israel dan Palestina hidup berdamai. Karena mustahil ya akan tercapai suatu perdamaian permanen kalau satu sama lain tidak mau mengakui, karena itu akan menjadi potensi persoalan di masa depan. Dan Amerika harusnya paham tentang hal itu ya, bagaimana potensi-potensi konflik akan terjadi kalau kemudian terus-menerus melakukan blok terhadap aspirasi kemerdekaan Palestina. Ya, kuncinya adalah negosiasi, komunikasi yang juga tentunya harusnya ada kontribusi dari negara-negara turut ambil bagian ketika bernegosiasi kepada Amerika agar bisa kiranya agak melepaskan sedikitlah pengaruh-pengaruhnya tersebut agar Palestina ini juga bisa menjadi bagian dari anggota PBB. Pak, tapi kita sedikit melangkah ke depan atau berusaha untuk melihat ke depan. Kira-kira apa sih Pak dampak yang terjadi atau pengaruh besar apa yang akan terjadi jika Palestina ini diakui atau ikut bergabung menjadi bagian anggota PBB, Pak? Ya, kalau kemudian Palestina diakui bergabung secara penuh ya sebagai anggota PBB, otomatis kan langkah-langkah untuk membuat suatu negara yang independen, berdaulat itu akan dilakukan. Jadi Palestina akan melakukan transformasi dan juga tidak akan mengambil langkah-langkah perlawanan, karena mereka kan sudah merdeka ya, tidak ada lagi negara penjajah yang harus dilawan. Dan saya melihat bahwa justru itu akan mendorong ya adanya perdamaian di kawasan itu, dan tidak ada lagi aksi-aksi yang kemudian melibatkan dua entitas ya, baik itu Israel maupun Palestina dalam konflik-konflik yang berkepanjangan. Nah, ini saya kira kan hal yang sangat positif yang harusnya didukung ya, dan PBB menjadi satu-satunya cara ya untuk menyelesaikan konflik, karena nampaknya negara-negara besar di dunia selain Amerika kan juga sepakat ya bahwa solusi yang bisa ditempuh adalah two-state solution. Maka itu harus didahului ya dengan pengakuan ya PBB. Kalau pengakuan PBB tidak dilakukan, apakah Amerika bisa menjamin bahwa Israel ya akan kemudian memberikan kemerdekaan atau membiarkan Palestina untuk merdeka? Nah, dua hal ini kan harus dilakukan. Mana yang lebih dahulu? Kalau tidak bisa dari Israel, ya mau tidak mau ya harus dimulai dari langkah resolusi PBB. Saya kira ini adalah cara yang paling adil ya. Baik Pak Yon, kita nantikan kira-kira perkembangannya seperti apa, langkah dari PBB apakah benar-benar bisa mengizinkan, dan juga dari negara-negara Dewan Keamanan ini apakah benar-benar bisa mengizinkan Palestina untuk bisa bergabung menjadi anggota PBB. Pak Yon, terima kasih untuk waktunya bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat kembali beraktivitas, sukses selalu. Selamat siang, Assalamualaikum.